الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, marilah kita lanjutkan materi pertemuan yang kedua tentang ilmu faraid atau ilmu mawaris. Pendidikan Agama Islam kelas 12 di semua jurusan SMK Citra Bangsa Islamic School. Pada pertemuan yang pertama, Ibu telah menjelaskan tentang pengertian ilmu mawaris dan ilmu faraid. Yang kedua, siapa sajakah yang termasuk ahli waris? Ahli waris laki-laki sebanyak 15, ahli waris perempuan sebanyak 10. Jika digabung antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan sebanyak 25. Namun, yang mendapatkan warisan dari sejumlah 25 hanya 5 orang saja jika ahli waris semuanya ada. Baiklah, perhitungan ahli waris. Dalam perhitungan ahli waris di sini ada dua bagian. Ada ahli waris zawil furud, ada ahli waris as-sobah. Ahli waris zawil furud, dasar hukumnya ada di dalam Al-Quran. Kalian bisa lihat dalam surat An-Nisa ayat 11 dan surat An-Nisa ayat 12. Zawil furud ini sudah ditentukan dalam surat An-Nisa. Jadi nanti kalian bisa melihat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 dan surat An-Nisa ayat 12. Sedangkan ahli waris as-sobah adalah ahli waris yang mendapatkan sisa jika sisanya ada. Kalau tidak ada sisa berarti ahli waris as-sobah tidak mendapatkan apa-apa. Selanjutnya adalah marilah kita lihat siapa saja yang mendapatkan ahli waris zawil furud. Karena di dalam zawil furud ini nanti ada pembagian. Ada zawil furud yang mendapatkan setengah, seperdua, atau ahli waris yang mendapatkan 2/3, ahli waris yang mendapatkan 1/4, 1/8, dan seterusnya. Yang pertama kita bahas adalah ahli waris dari zawil furud yang mendapatkan 1/2. Pertama, anak perempuan tunggal. Jika tidak ada saudara laki-laki atau saudara perempuan. Jadi, yang pertama ini adalah saudara perempuan tunggal. Yang kedua, cucu perempuan. Ini pun sendiri atau dikatakan tunggal. Jika tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang ketiga adalah saudara perempuan sekandung tunggal. Tidak ada saudara laki-laki, tidak ada bapa, tidak ada anak, atau tidak ada cucu dari anak laki-laki. Yang keempat adalah saudara perempuan tunggal seayah. Tidak ada saudara laki-laki, tidak ada bapa atau cucu dari laki-laki dari anak laki-laki. Yang kelima adalah suami, jika istri tidak ada anak laki-laki, cucu perempuan, atau laki-laki dari anak laki-laki. Dari dalam hal ini kita harus tahu silsilah dalam keluarga, ya, supaya kita bisa menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan waris dalam pembagian waris di sini yang mendapatkan 1/2. Selanjutnya adalah ahli waris yang mendapatkan zawil furud yang mendapatkan 2/3. Siapakah saja yang mendapatkan 2/3? Yaitu 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Ini artinya dalam pembagian waris di sini ya hanya ada anak perempuan. Jadi anaknya perempuan saja, tidak ada anak laki-laki. Kemudian yang kedua, 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung. Jadi jika tidak ada anak perempuan atau laki-laki yang sekandung, maka cucu mendapatkan 2/3. Selanjutnya adalah
2 saudara perempuan sekandung atau lebih, jika tidak ada saudara perempuan sebapa atau tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung atau sebapa. 2 saudara perempuan sebapa atau lebih jika tidak ada saudara perempuan sekandung atau tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung atau sebapa. Jadi kalian harus teliti terlebih dahulu ya. Dalam pembagian ahli waris di sini yang mendapatkan 2/3 itu harus diperhatikan dengan baik siapa saja. Selanjutnya adalah ahli waris yang mendapatkan 1/4, yaitu siapa? Suami. Jika istri meninggal tidak memiliki anak atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Maksudnya adalah suami, jika istri meninggal dunia, suami itu bisa mendapatkan waris jika tidak memiliki anak laki-laki atau perempuan ya dari anak laki-laki, maka suami ini mendapatkan 1/4. Begitu pula istri, jika suami yang meninggal dunia tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki, maka istri mendapatkan 1/4. Kemudian, siapa saja yang mendapatkan 1/8? 1/8 di sini adalah jika suami memiliki anak atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Maksudnya adalah istri ini akan mendapatkan 1/8 jika suami itu memiliki anak. Artinya di sini istri mendapatkan bagiannya berkurang. Awalnya adalah 1/4 jika dia tidak memiliki anak. Kalau dia memiliki anak, maka istri itu pembagiannya menjadi berkurang, yaitu menjadi 1/8. Jika suami memiliki istri lebih dari 1, maka 1/8 itu dibagi rata di antara semua istri. Maksudnya adalah jika suami itu memiliki istri lebih dari 1, maka pembagiannya adalah tetap 1/8 dibagi sejumlah istri yang ada. Misalnya istrinya ada 2, berarti 1/8 itu dibagi untuk dua orang istri. Selanjutnya adalah zawil furud yang mendapatkan 1/6. Yang pertama adalah ibu. Jika yang meninggal dunia itu memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki, saudara laki-laki atau perempuan lebih dari 2 orang yang sekandung atau sebapa atau seibu. Nenek. Jika yang meninggal tidak memiliki ibu dan hanya ia yang mewarisinya, maka di sini nenek mendapatkan adalah 1/6. Bapak secara mutlak mendapatkan 1/6, baik orang yang meninggal memiliki anak ataupun tidak. Kakek jika tidak ada bapak, jika tidak ada bapak, maka di sini ya bapak itu mendapatkan 1/6. Nah, kakek jika tidak ada bapak. Jadi kakek ini maksudnya adalah jika tidak ada bapak, kakek mendapatkan 1/6. Selanjutnya adalah yang masih mendapatkan waris 1/6, saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan. Jika yang meninggal tidak memiliki bapak, kakek, anak laki-laki, cucu perempuan, atau laki-laki dari anak laki-laki. Nah, selanjutnya adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Jika bersama dengan anak perempuan tunggal, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada anak laki paman dari bapak. Jadi ini cucu perempuannya itu garis lurusnya adalah dari anak laki-laki, bukan cucu dari anak perempuan. Selanjutnya adalah saudara perempuan sebapak. Jika ada satu saudara perempuan sekandung, tidak memiliki saudara laki-laki sebapak, tidak ada ibu, tidak ada kakek, tidak ada anak laki-laki. Jadi maksudnya di sini adalah saudara perempuan sebapak itu bisa mendapatkan waris 1/6 jika ahli waris di sini yang di bawahnya itu atau di sampingnya itu sudah tidak ada, maka mendapatkan 1/6. Selanjutnya adalah zawil furud yang mendapatkan 1/3.
Yang pertama, ibu. Jika yang meninggal dunia tidak memiliki anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki, tidak memiliki dua saudara atau lebih, baik laki-laki atau perempuan. Maksudnya di sini adalah ibu bisa mendapatkan 1/3 jika tidak memiliki anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang kedua adalah saudara seibu atau lebih. Nah, ini garisnya adalah dari ibu. Saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan. Jika yang meninggal tidak memiliki bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, atau perempuan dari anak laki-laki. Nah, pembagian selanjutnya adalah masih termasuk 1/3 adalah kakek. Jika bersama 2 orang saudara kandung laki-laki atau 4 saudara kandung perempuan atau seorang saudara laki-laki dan 2 orang saudara kandung perempuan. Jadi anak-anak, yang tadi itu adalah ahli waris zawil furud, ya, yang sudah ditentukan sesuai dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 dan surat An-Nisa ayat 12. Jadi ketentuannya sudah jelas, ya, siapa saja yang mendapatkan ahli waris 1/2, ahli waris yang 1/6, 1/8, 1/4, 2/3. Jadi ahli waris itu sudah ditentukan dalam zawil furud. Yang terakhir adalah ahli waris as-sobah. Ahli waris as-sobah ini perolehan bagian dari harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya dalam zawil furud, tetapi mengambil sisa warisan setelah ashabul furud mengambil bagiannya. Maksudnya adalah ahli waris as-sobah ini bagiannya itu tidak ditetapkan seperti zawil furud, ya, 1/2, 1/4, 1/8, 1/6 dan sebagainya. Tapi ahli waris as-sobah ini hanya mengambil sisa saja. Setelah ahli waris zawil furud sudah kebagian semua, jika ada sisa maka ahli waris as-sobah ini mendapatkan. Begitu sebaliknya, kalau misalkan zawil furud sudah dibagi sesuai dengan ketentuannya, ternyata pas tidak ada sisa sama sekali, maka ahli waris as-sobah itu tidak mendapatkan warisan. Nah, seperti yang dimasukkan dalam poin yang di bawah ini, ahli waris as-sobah bisa mendapatkan seluruh harta warisan jika ia sendirian, atau mendapatkan sisa warisan jika ada ahli waris lainnya, atau tidak mendapatkan apa-apa jika harta tidak tersisa. Jadi sekali lagi di sini ahli waris as-sobah itu bisa mendapatkan seluruh harta waris kalau dia sendirian, atau mendapatkan sisa jika warisan itu sudah diberikan kepada ahli waris lainnya jika ada sisa, atau tidak mendapatkan apa-apa kalau memang dalam pembagian ahli waris ternyata tidak ditemukan sisa. Baiklah anak-anak, ibu sudah menjelaskan dua permasalahan. Yang pertama adalah tentang zawil furud, yang kedua yaitu tentang as-sobah. Untuk perhitungan dalam pembagian waris, nanti ada pertemuan yang selanjutnya, yaitu pertemuan yang ketiga. Ibu berharap kalian memahami, kalian bisa mempelajari materi tersebut dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.